Perkenalkan, nama saya Raisa Aulia Zahra dengan NIM 20220080200. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen risiko syariah. Manajemen risiko syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi sesuai prinsip Islam. Risiko dalam konteks ini diartikan sebagai dampak dari ketidakpastian yang dapat bersifat positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Berdasarkan ISO 31000, manajemen risiko harus bersifat sistematis, transparan, responsif, dan berbasis pada informasi terbaik yang tersedia. Dalam keuangan syariah, manajemen risiko bertujuan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam seperti menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko syariah. Yang pertama yaitu berbasis nilai Islam. Manajemen risiko harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapannya. Yang kedua, menciptakan nilai tambah. Setiap proses manajemen risiko harus berkontribusi pada keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Yang ketiga, yaitu integral dan transparan. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari dan dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Adapun jenis-jenis risiko dalam bank syariah. Yang pertama ada risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko reputasi, yang keenam risiko strategik, yang ketujuh risiko imbal hasil, yang kedelapan risiko investasi, yang kesembilan risiko kepatuhan, yang kesepuluh risiko intragrup, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu risiko asuransi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan manajemen risiko syariah. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dari operasional bank syariah seperti risiko kredit, operasional, atau likuiditas. Yang kedua ada penilaian risiko, yaitu menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko terhadap kinerja bank. Yang ketiga ada mitigasi risiko, yaitu menyusun strategi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya, misalnya melalui diversifikasi aset atau implementasi sistem pengawasan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi, yaitu secara berkala memantau efektivitas manajemen risiko yang diterapkan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ada manfaat manajemen risiko syariah. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan nasabah. Proses yang sesuai syariah membantu menciptakan reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, menjaga stabilitas operasional. Dengan mitigasi risiko yang baik, bank syariah dapat mempertahankan stabilitas operasional dalam berbagai kondisi pasar. Dan yang ketiga, yaitu memenuhi kepatuhan regulasi. Memastikan operasi bank berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, manajemen risiko syariah merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Dengan memahami berbagai jenis risiko serta mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang tepat, bank syariah dapat memenuhi prinsip-prinsip Islam sambil memastikan keberlanjutan bisnisnya. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya melindungi organisasi dari kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya, Raisa Aulia Zahra, pamit undur diri. Terima kasih.